Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan inspirasi di pagi ini yang saya beri judul Sudut Pandang. Beberapa waktu yang lalu kami dengan kasih karunia Tuhan bisa menempati kantor yang baru Bapak Ibu. Jadi ceritanya selama 8 tahun kami memulai usaha itu, kami menyewa sebuah ruko untuk usaha. Nah setelah 8 tahun kami bisa memiliki tempat sendiri dan mengembalikan ruko yang kami sewa. Waktu pengembalian itu ada sedikit masalah gitu ya, karena pemilik ruko itu meminta kami mengembalikan persis seperti waktu pertama kali disewa. Jadi kami udah melakukan renovasi, terus karena yang punya ini ada di luar negeri gitu ya, jadi udah di videoin semua dan segala macam, tapi dia bilang oh yang ini belum, yang ini belum, yang ini harus diperbaiki. Kemudian kami lakukan lagi renovasi. Setelah renovasi selesai dan kami memutuskan untuk oke nih kita mau serah terima, ada agent yang membantu. Nah waktu agent datang gitu ya, dia videoin dan segala macam, si pemilik ruko masih tidak puas gitu. Jadi ada bagian yang ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Akhirnya saya sebagai penyewa yang sudah berusaha untuk merenovasi sampai sekian kali gitu ya, tapi masih dianggap tidak sesuai gitu. Saya bilang ruko udah ditempatin 8 tahun, gak mungkin bisa kembali dalam kondisi awal karena kan bangunan itu juga ada penyusutannya ya. Akhirnya karena kita berselisih paham, saya bilang ya udah uang deposit yang di awal sewa itu udah ambil aja, kita nggak ambil kembali gitu ya. Meskipun sempat agak ada kayak maksudnya tidak sepakat gitu. Saya sempat juga dalam tanda kutip saya kesel gitu ya. Tapi akhirnya saya belajar untuk mengerti bahwa setiap orang itu punya sudut pandangnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi saya mungkin dari penyewa gitu ya, saya udah begini, tapi dari pemilik kamu harus begini. Nah saya melihat bahwa ketidaksepakatan itu karena perbedaan sudut pandang. Setidaknya ada 3 hal kalau kita bicara tentang sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari kita sendiri, bagaimana kita memandang segala sesuatu, termasuk kalau tadi contohnya ruko gitu ya. Tapi dalam hidup kita tuh kita punya cara pandang sendiri, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai sesuatu, menilai diri sendiri. Yang kedua adalah sudut pandang orang lain. Tentang apa? Mungkin bisa tentang diri kita sendiri. Nah, sudut pandang orang lain bisa benar, bisa salah. Kita bisa berselisih paham karena perbedaan sudut pandang. Tapi kita harus kembali kepada sudut pandang yang ketiga, yaitu sudut pandang Allah. Bagaimana Tuhan memandang kita manusia. Apa yang segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus berpikir kalau saya berpikir ini menurut saya benar, orang lain bilang itu nggak benar, tapi kita kembali, kalau kita mencari mana yang benar, kita kembali apa yang Tuhan bicarakan tentang hal ini, apa pendapat Tuhan. Kita bisa cari di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memandang suatu masalah. Gampangnya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita memandang diri kita sendiri ya, ada orang memandang dirinya begitu tinggi sehingga dia tinggi hati gitu, sombong. Ada orang memandang dirinya terlalu rendah sampai menjadi orang yang rendah diri. Nah, bagaimana orang lain menilai kita, menilai diri kita? Orang lain bisa menilai kita, merendahkan kita. Atau orang lain bisa mengatakan apa saja tentang kita. Yang penting apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 berkata demikian, ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Tuhan memandang kita makhluk yang mulia, yang berharga, dia mati untuk kita. Tapi di satu sisi dia adalah Allah yang adil. Kalau kita berdosa akan ada konsekuensi yang menanti kita. Kita memasuki bulan Desember, masa-masa Natal, seharusnya kita bersyukur bagaimana Tuhan lahir dalam dunia ini menjadi berkat buat kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita di sana. Tetapi di satu sisi jangan lupa bagaimana kita melihat diri kita. Itu yang paling penting adalah dari sudut pandang Allah. Kalau Dia memberikan Kristus, kita harus membuat hidup kita berarti waktu kita menerima Kristus.
Biarlah damai Natal ini ada dalam kehidupan setiap keluarga Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.